Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan dari kota Bandung. Dan pada video kali ini aku mau nge-review salah satu hotel kapsul yang berada di kawasan alun-alun kota Bandung, yakni adalah Bobo Box. Sebelum lanjut ke review selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe guna membantu channel ini lebih berkembang. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan untuk simpan dan share ke teman-teman kalian. Adapun untuk alamat lengkapnya berada di Jalan Kepatihan nomor 8, Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Untuk lokasinya sendiri itu berada di depan Plaza Kings Mall, itu sebelah selatan atau depan banget. Kita tinggal jalan sedikit dari JPO tadi ke sebelah sini sekitar kurang lebih 10 meteran. Dan ini adalah tampak dari depan pintu masuk Bobo Box itu sendiri. Dan langsung saja kita mau masuk ke dalam hotel Bobo Box itu sendiri. Dan setelah masuk kita lakukan check-in terlebih dahulu ya teman-teman. Dan aku saranin teman-teman download dulu ya aplikasi Bobo Box-nya guna untuk bookingan, dan juga nantinya akan digunakan QR dan lain sebagainya. Dan di sini tidak ada biaya deposit atau penahanan identitas manapun. Hanya kita menunjukkan kode bookingan saja di aplikasinya itu sendiri. Dan langsung saja kita mau masuk ke kamarnya menggunakan lift ini. Kita posisinya di lantai 3. Setelah keluar dari lift ternyata kita disuguhkan ada locker ya, locker ini. Dan di sini tempat menaruh sepatu atau sendal kita. Dan kita di sini juga dapat satu pasang sendal untuk beraktivitas di area Bobo Box ini sendiri. Dan ini adalah koridor dari dalam Bobo Box-nya, bisa dilihat seperti ini. Maaf teman-teman agak gelap. Dan kita melakukan scan untuk membuka pintu itu sendiri. Dan inilah kasur utama dari hotel kapsul Bobo Box ini sendiri teman-teman. Dan ini adalah nampak dari kondisi kamarnya sendiri. Ada cermin yang bulat gede banget, dan di sini ada meja, kursi, tempatnya ada barang. Di atasnya juga ada AC yang hijau itu, terus ini air purifier, yang ini sirkulasi udara, dan lampu LED. Dan kasurnya tuh sebesar ini. Dengan space saya 172, masih dapat space sepinggang saya. Dan di sini juga terdapat kayak MFD ya atau multifunction display, asik. Yang tapi enggak multifunction sih, tapi ya hanya dia itu mengatur kayak suara. Seperti ini suaranya. Kemudian seperti ini. Kemudian Bluetooth. Dan juga warna lampu itu sendiri bisa dirubah, intensitas cahaya dan lampu semuanya. Wow, lumayan. Dan dapat juga bisa dikontrol sih menggunakan HP sih, kalau misalnya teman-teman udah mempunyai aplikasi Bobo Box itu sendiri. Dan sistem dari jendelanya itu roll on sih. Kalau misalnya tinggal dibuka, tinggal tarik sedikit, dan itu langsung seperti ini. Nah, jika ingin menutup tinggal ditarik aja sampai full. Cakep sih, udah kayak kereta api sih. Nah, dapat dilihat di sini, di situ ada aplikasinya. Sudah ada aplikasi dengan QR kode seperti di atas, itu untuk menggunakan kunci untuk akses pintu masuk dan yang pintu waktu di locker. Sekarang kita mau coba ganti warna sih, coba ganti warna. Warnanya seperti ini, bisa dilihat. Oke.
Coba ke bawah lagi. Ini tentang like door dan like. Oke, seperti itu sih kalau misalnya teman-teman udah mempunyai aplikasi Bobobox-nya itu sendiri. Sekarang kita mau ngecek bagian kamar mandinya. Ternyata di kamar mandinya di sini dipisah ya antara pria dan wanita. Aku mau nyobain yang pria dulu. Dan ternyata ini di depannya terdapat kaca cermin sebesar ini, kemudian juga wastafel, kemudian juga ada hair dryer yang digunakan secara bersamaan. Lalu toiletnya seperti ini, ada toilet duduk tapi dipisah ya. Ada 3 picis, kemudian juga shower untuk mandi, terdapat 3 tempat juga, dan di dalamnya itu terdapat rak untuk menaruh barang. Kemudian juga shower tipe tempel ya teman-teman. Kemudian juga ada sabun. Lalu lantainya pula ini bersih. Kemudian tirai biar nggak terlalu ceret. Dan inilah adalah nampak dari toiletnya itu sendiri ya teman-teman. Bisa dilihat. Lalu kita melanjut ke bagian rooftopnya. Ini adalah kondisi rooftop pada siang hari. Cocok banget nih buat teman-teman yang mau nongki-nongki di sini. Di sini juga terdapat microwave dan wastafel dan air mineral refill gratis. Bisa digunakan secara bersama-sama. Di samping itu juga ada musola. Aku mau cek dulu, ternyata nggak ada apa-apa di sini. Cuman ada ember. Lalu di sini juga kosong. Di sini juga kosong. Dan di sini juga sama kosong. Oke, dan di sampingnya itu sendiri terdapat musola ya teman-teman. Nah, musolanya itu sendiri seperti ini. Luas, cukup luas juga buat ibadah, cocok banget, enakan pokoknya. Dan ini adalah nampak rooftopnya itu sendiri. Dan ini adalah nampak rooftop pada malam hari. Cocok banget nih buat nongki-nongki. Dan di bawah meja itu terdapat stop kontak untuk mencharger. Dan sekarang kita mau nge-review lengkap tentang hotel ini sendiri teman-teman. Jadi kita mulai dari segi harga. Aku dapetin harga itu sekitar 300 ribuan. Itu pada saat pergantian tahun 2021 atau pada saat tahun baru. Itu harganya segini 300 ya. Aku dapetin yang tipe Earth Sport. Jadi kamarnya itu kasurnya berada di bawah. Namun ada juga sih yang Skypod itu berada di atasnya ini. Tapi aku rekomendasiin sih buat teman-teman kalau misalnya bawa orang tua atau anak kecil, mending pilih yang tipe Earth ini supaya tidak terlalu susah ya, atau mengurangi kecelakaan lah, apalagi kalau misalnya anak-anak pula. Nah, sekarang kita mau review dari harga kamarnya ini sendiri. Aku pilih yang Earth Double. Itu kalau misalnya di hari weekday itu berkisar 200 ribuan. Tapi pada saat waktu kita check in itu harganya 300 ribuan sih. Tapi ya overall wajar sih harga segitu. Ada juga yang beberapa tipe kamar seperti di samping. Bisa dicek sama teman-teman apakah worth it apa enggak. Terus juga ada yang tipe single juga di sini tuh kalau nggak salah. Sama modelnya tuh modelnya seperti ini. Kemudian kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari tempat ini. Aku mulai dari kekurangannya dulu lah. Kekurangannya kalau menurut aku itu di bagian parkirannya sih. Soalnya kalau misalnya di parkirannya itu kita masuk ke area parking Plaza Kings itu sendiri. Dan sulitnya kalau misalnya udah lebih dari jam 8 malam itu akses pintu masuk atau pintu keluar dari parkiran Kings itu sendiri sudah ditutup sampai dengan jam 8 pagi. Dalam artian kalau udah lebih dari jam 8, parkiran di Plaza King itu sudah tidak bisa
masuk lagi kita. Jadi agak repot juga sih kalau misalnya mau bawa pergian kemana-mana. Terus juga kalau misalnya mau check-in malam-malam gitu agak susah juga sih kalau menurut aku dari segi parkiran. Kemudian juga dari segi toiletnya juga sih. Ini kan tipenya toiletnya toilet bersama ya. Jadi emang toiletnya itu diperuntukkan untuk semua orang yang berada di wilayah ini. Overall kalau misalnya penuh, kita ya agak sulit juga ya, dan juga agak sungkan bertemu dengan orang lain. Apalagi kalau misalnya kita lama mandinya, takutnya gimana, takutnya nggak enak juga, ngantri juga sih kalau misalnya penuh. Tapi overall selama kita di sini nggak terlalu ngantri sih, maksudnya ya adalah beberapa orang tapi tidak sampai ngantri panjang sih seperti kayak di kos-kosan. Untuk kekurangan selanjutnya ya itu dari ini sih, dari suara. Jadi hotel ini walaupun sebenarnya kedap, suara mah kedap, cuman nggak terlalu kedap banget gitu. Jadi akses ya, orang jalan di lorong di koridor itu masih bisa terdengar. Dan kalau misalnya malam-malam, pintu itu kan pakai QR dan ada semacam indikasi suara, dan itu cukup kencang juga sih. Jadi agak seperti tadi. Dan juga kalau misalnya ke atas, tangga di atas itu ya lumayan sih ya, agak ada suaranya gitu. Tapi ya overall masih keredam, tapi tidak terlalu keredam sih. Itu aja untuk kekurangannya. Ini adalah tipe model Skype, jadi deket-deket. Jadi ini ada meja, kursi selaku tangga juga sih. Jadi cara naiknya cukup ribet juga sih. Sini bisa langsung ke sini juga. Dan voila. Untuk space tapi jaraknya cuma segini. Tapi overall ya sama-sama aja sih. Cuman agak tinggi aja sih kalau misalnya di tempat Sky ini. Tapi secara fitur semua sama. Inilah tempatnya. Agak susah juga sih kalau cari naik ini, nggak cocok lah kalau bawa anak-anak sama orang tua, agak susah juga buat naiknya. Yes. Kita bahas tentang kelebihannya itu ya, pertama ini deket banget, strategis banget ya. Tempatnya itu berada di pusat kota, dekat ke alun-alun Bandung, dekat depannya juga Plaza Kings, terus Jogja Kepatihan. Geser lagi ke sana dekat ke Asia Afrika juga, Jalan Braga, Pasar Baru, Stasiun Bandung, Balai Kota juga lumayan dekat. Jadi tempatnya itu strategis. Terus dari kebersihannya pula, ini kebersihannya tuh bisa dibilang bagus lah, cocok banget buat kalian yang pengen bersih gitu ya. Di kasurnya itu nggak ada spot atau kotor sama sekali. Lalu dari segi fasilitas, kita dapetin hotel kapsul dengan fasilitas lengkap seperti ini. Overall ya bagus-bagus aja. Kemudian juga kamarnya, aku kira itu bakal gimana, ternyata di sini tuh ya bisa dibilang hawanya itu bisa dingin, bisa diatur, ada AC-nya pula, sirkulasi udaranya juga bagus, dan dapat lightroom dan layanan fasilitas seperti LED, lampu seperti ini. Jadi bisa dapat dirubah-rubah sesuai dengan mood kita sendiri. Dan di sini juga difasilitasi ternyata ada berbagai macam ya, seperti air mineral itu free refill, dan juga kita dapat semacam gelas, tapi harus minta ke bagian resepsionisnya, tapi itu free juga sih. Kemudian juga kita dikasih sendal untuk akses di lingkungan Bobo Box ini, tapi tidak bisa dibawa keluar dan tidak bisa dibawa pulang juga ternyata. Oke, mungkin segitu saja video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian informasi atau perkataannya. Kritik dan saran bersifat terbuka di dalam kolom komentar. Saya tutup video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat traveling, selamat tahun baru 2022. Bye.